wabarakatuh. Sobat ternak milenial, semoga masih tetap semangat di sesi-sesi yang cukup menantang. Nah, di sesi kali ini kita akan bicara tentang SOP kandang. Apa aja sih SOP kandang itu? Mungkin terlihat yang namanya SOP itu standar operating system yang kayaknya tuh terkesan menjadi sangat kaku sekali gitu ya. Nah, teman-teman semua, di SOP kandang ini kita akan coba belajar apa aja sih yang perlu dilakukan ketika domba tuh datang. Treatment apa aja yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama, kita harus pengecekan dari bobot hidup awal, karena kita nggak tahu supplier memiliki kondisi yang berbeda-beda. Apakah mungkin di sananya di treatment, atau misalkan ternyata domba dalam keadaan kosong atau domba dalam keadaan isi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas SOP awal untuk kita menerima domba itu adalah ditimbang. Yang kedua adalah pengecekan fisik. Nah, kita cek apakah matanya buta, apakah kakinya pincang, apakah ternyata ada indera-indera yang bisa dibilang cacat ya. Karena ini menjadi sangat fatal kalau misalkan kita melewatkan pengecekan fisik. Nah, yang ketiga adalah treatment adaptasi. Jadi kita akan treatment setelah domba semuanya sudah kita timbang dan kita cek fisiknya, kita akan treatment. Artinya treatment itu diapain? Kita akan cek semuanya di kandang, mau makan nggak nih dombanya. Itu akan menjadi parameter kira-kira ini domba ini sakit apa enggak. Jadi kita akan coba lakukan treatment selama 2 hari, 3 hari. Ketika misalkan ada yang tidak sehat, kita masih bisa komunikasi dengan supplier, karena jangka waktunya juga tidak lama. Biasanya hewan ternak yang dikirim itu sekitar 3 hari. Artinya kita bisa mendapatkan toleransi, biarpun tidak 100%, tapi kita mendapatkan toleransi ketika kita melakukan report 3 hari dari kedatangan. Nah, ketika domba semuanya sudah kita timbang, lalu kita cek fisik, dan kita akan lakukan treatment di ketika domba datang. Nah, setelah itu kita akan lakukan pencukuran bulu domba. Nah, pencukuran bulu domba ini menjadi standar juga. Kenapa? Karena dalam bulu domba itu tersimpan banyak penyakit. Jadi kita nggak tahu dari domba mana, karena supaya juga pasti dapat dari beberapa lokasi, beberapa tempat, kita nggak tahu. Jadi kita akan coba lakukan sapu jagat. Artinya ya sudah kita cukur aja semuanya, karena penyakit itu biasanya nempel di bulu domba. Jadi domba kita cukur habis semuanya, dan ini juga ada manfaatnya. Jadi selain kita menghilangkan sisi penyakit-penyakit yang ada dalam bulu domba, ini juga akan menyegarkan kesehatan dari domba gitu ya. Domba menjadi lebih nafsu makan, juga lebih setelah kita cuci lebih segar gitu ya. Dan jangan lupa SOP-nya setelah dilakukan cukur rambut itu kita masukkan obat cacing. Ini juga sangat penting karena kita nggak tahu sumber domba itu, kita nggak tahu dari mana. Dan penyakit cacing ini menjadi penyakit yang cukup menghalangi pertumbuhan dari peternakan gitu ya. Jadi SOP yang kita lakukan adalah ketika tadi sudah datang, kita timbang, kita cek fisik, kita treatment, kita cukur, dan kita berikan obat cacing. Kalau perlu ya, kalau memang mau kita mengalokasikan yang totalitas, itu langsung kasih vitamin. Karena vitamin ini akan cukup membantu untuk menyegarkan domba yang baru datang. Jadi kita suntik vitamin atau kita berikan secara air minum atau makan. Nah, setelah vitamin masuk, kita akan lakukan optimasi di 2 minggu pertama. Artinya kita harus kontrol dia mau makannya apa. Yang penting di 2 minggu pertama domba itu harus mau makan dulu. Nah, setelah 2 minggu masa adaptasi baru kita jos atau kita berikan pakan yang potensial, yaitu konsentrat, ada mungkin ampas tahu atau lain-lain. Jadi kita lakukan optimasi penggemukan. Baru sampai 3 bulan, 4 bulan kita lakukan target ADG yang kita capai. Nah, SOP kandang ini kadang-kadang dilewatkan sama teman-teman peternak 1 atau 2 hal, sehingga ini menjadi kontrolnya menjadi lemah. Kalau SOP ini tidak dijalankan, maka domba menjadi tidak optimal. Misalkan lupa ngasih obat cacing, padahal obat cacing ini menghalangi dari pertumbuhan. Atau misalkan lupa mencukur domba, atau misalkan ternyata lupa melakukan penimbangan bobot. Nah, kita tidak bisa kontrol penambahan bobotnya berapa, lalu target ADG-nya berapa. Nah, di SOP ini teman-teman semua, teman peternak milenial yang datang ke villa ternak ini diajarin semuanya. Treatment kandangnya seperti apa, pembagian kelompok dombanya seperti apa.
lalu bagaimana treatment untuk mencukur domba, lalu bagaimana menginjekkan vitamin, lalu bagaimana mentreatment di 2 minggu pertama masa adaptasi. Ini sangat penting. Nah, sobat peternak milenial, SOP ini adalah hal yang sederhana yang kadang-kadang terlewatkan, tapi ini menjadi poin sangat penting sekali. Ya, sekali lagi mungkin terkesan sangat kaku gitu ya, tapi teman-teman semua kalau sudah melakukan ini berkali-kali, ini akan menjadi terbiasa. Sekali lagi, ini adalah hal yang sederhana tapi menjadi sangat menentukan. Sobat peternak harus sabar, ya. Jadi harus sabar mengikuti proses-prosesnya dari awal, SOP-nya bagaimana, lalu bagaimana membuat, bahkan men-setup kandang pun kita ajarin. Bagaimana membuat analisis bisnis, lalu bagaimana kita ajarin menghitung ADG atau menghitung komposisi pakan. Nah, harus dengan sabar. Jadi ada peribahasa, kalau kita tidak mau lelah dalam belajar, ya siap-siap kita menerima deritanya dari kebodohan gitu. Nah, teman-teman semua, kita akan jadikan program ini menjadi program yang sangat optimal. Lakukan dengan baik, lakukan dengan SOP yang terbaik. Walaupun ini terkesan rumit, saya yakin ini harus dilakukan dengan sabar. Dan SOP menjadi sesi yang cukup penting gitu ya dari sesi-sesi yang ada di peternak milenial. Semoga bermanfaat gitu ya. Jadi sesi di SOP ini semoga teman-teman peternak bisa mempelajari ini dengan baik, lalu bisa mengikuti dengan baik. Saya berharap teman-teman semua menjalankan ini di kandang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi SOP kandang. Saya berharap bisa menguasai. Kalau masih belum paham atau ingin lebih jelas, datang ke Villa Ternak dan lakukan program magang, dan itu akan sangat membiasakan kita bagaimana melakukan SOP kandang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi SOP kandang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.